Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu nanya kabar dulu, gimana hari ini? Baik? Baik. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Belpa hadir. Yang kedua, Dion. Hadir, Dion. Yang ketiga, Ferin. Hadir. Ya. Febi. Hadir. Kemudian Firman. Hadir. Mana Firman? Oke. Hadir semuanya hari ini ya. Ada yang dah hadir? Semua hadir, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Fakri. Pada Fakri dipersilakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Fakri, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai, seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada siswa-siswa semuanya, silahkan berdiri. Tolong dinyanyikan dengan penuh hikmat. Garuda Pancasila, Aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bagaikan dibangun serta pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, agar kalian lebih fokus, kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Oke, baik. Sekarang kita ice breaking tepuk. Siap? Siap. Yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat. tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku
yang mendengarkan. Siap. Oke. Oke. Gimana? Agak berkeringat? Lah. Oke, selanjutnya. Hari ini kita belajar materinya tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Tentunya ini berkaitan dengan apa saja yang telah kita lalui sehari-hari sebenarnya. Nah, sebelum Ibu mulai ke materi, ada baiknya Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, itu menjelaskan konsep berpikir komputasional. Jadi di sini nanti kita ada belajar yang namanya dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, kemudian algoritma. Kemudian yang kedua, itu memberikan contoh nyata penerapan dari berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya kita itu sehari-hari sudah menjalankan atau menerapkan berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga, menggunakan langkah berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana. Nah, ini misalnya nih, cara membuat jadwal pelajaran. Kemudian resep masak makanan. Nah, di antara kalian pernah nggak masak di rumah? Pernah. Misalnya apa? Masak apa? Telur. Masak mie. Masak telur. Telur diapakan, Reva? Digoreng. Selain itu? Direbus. Oke. Nah, kemudian permainan sederhana. Nah, permainan yang pernah kalian tekan atau lakukan contohnya. Main apa? Main badok. Selain itu, main karet. Main cungkel. Cungkel itu pakai apa, Reva? Pakai bulo. Oh. Kemudian yang keempat, tujuan kita pembelajaran hari ini itu adalah merefleksikan proses belajar dengan sikap berkesadaran. Atau yang dikenal zaman sekarang ini adalah mindful. Kemudian menemukan makna atau meaningful. Kemudian merasakan kegembiraan atau joyful. Adapun pokok bahasan kita hari ini, kita memang judulnya tadi adalah berpikir komputasional dan literasi digital. Tapi pada hari ini Ibu hanya berfokus pada berpikir komputasional. Jadi nanti ada bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan instruksi. Ibu mau tanya dulu nih. Nah, pernah jalan-jalan? Pernah. Apa saja tahap-tahap dalam merencanakan liburan? Perin? Perin, pernah jalan-jalan ke mana, Perin? Ke Tanjung. Tujuannya apa? Misal ke Tanjung Tinggi. Nah, Perin kan rumahnya di Seliu ya? Gimana caranya supaya Perin sampai ke Tanjung Tinggi? Pertama, pakai. Nah, di Seliu ke Teluk Gembira. Kini pas sampai di Teluk Gembira, gimana cara Perin? Nah, naik mobil atau naik motor. Nah, setelah itu aja langsung menuju ke Tanjung Tinggi. Singgah dulu. Singgah kemana dulu, Perin? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menentukan atau memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Kemudian konsep berpikir komputasional itu erat kaitannya dengan pengolahan data, kayak tadi tuh.
terutama dalam konteks data science atau kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional itu ada 4 landasan. Yang pertama itu adalah kemampuan dekomposisi. Yang kedua apa? Abstraksi. Yang ketiga? Pengenalan pola. Yang keempat? Oke. Pengenalan algoritma. Selanjutnya kita saksikan penjelasan dari berpikir komputasional atau dalam bahasa Inggrisnya adalah computational thinking. Oke, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bernama Julie dan benar kata komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak benar-benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membaca buku, mencatat peningkatan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Nah, jadi sebenarnya kita itu sudah menerapkan berpikir komputasional. Contohnya apa tadi? Gosok gigi. Nah, belajar. Terus menyusun buku untuk pelajaran besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersekat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan data 5. Di sini kamu perlu percakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan melihat informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Yang belakang kelihatan kah? Nah, selanjutnya tadi kan sudah ditampilkan video tentang berpikir komputasional. Tadi jadi ada dekomposisi, ada pola, abstraksi, kemudian ada algoritma. Nah, itu secara video ini Ibu buat secara tertulisnya. Yang pertama, dalam berpikir komputasional itu ada yang namanya dekomposisi. Jadi dekomposisi itu adalah proses pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil atau sub masalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah dikelola. Contohnya ini, gambar apa itu? Gambar rumah. Misalnya masalah dalam hal ini adalah membersihkan rumah. Kemudian dekomposisinya apa? Membagi tugas menjadi sub tugas yang lebih kecil. Membersihkan rumah kan umum ya. Kita bagi menjadi hal-hal kecil. Yang pertama apa? Misalnya di sini adalah menyapu dan mengepel lantai. Yang kedua, apa? Mencuci piring dan membersihkan dapur. Yang ketiga, menyusun tempat tidur dan membersihkan kamar. Kemudian yang keempat, mengatur barang-barang di setiap ruangan. Jadi hal-hal besar tadi membersihkan kita pilih, kita bagi-bagi menjadi sub-sub yang lebih kecil. Jadi di sini ada menyapu, ada mencuci piring, ada nyusun tempat tidur, kemudian mengatur barang-barang di setiap ruangan. Nah, ini contoh yang kedua. Gambar apa itu? Gambar
orang piknik. Kemana? Ke pantai. Jadi, masalah dalam hal ini adalah mengatur perjalanan liburan kayak kita tadi. Berarti dekomposisinya adalah memecah perencanaan menjadi beberapa bagian. Nah, apa tadi dapat diulang? Langkah-langkahnya tadi pergi ke pantai teh apa? Pertama, nyebrang pakai kapal. Kemudian pas sampai di Teluk Gembira, kita naik mobil. Dalam hal ini mobil Ayung yang tujuannya ke Tanjung Tinggi. Terus nanti ya bisa beli cemilan-cemilan atau makanan untuk di Tanjung Tinggi kayak gitu ya. Nah, yang kedua materinya adalah pengenalan pola. Dalam hal ini adalah menemukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data, dan klarifikasi data. Contohnya ini. Apa itu masalahnya? Membuat rencana belanja. Pengenalan polanya kayak gimana? Jadi, saat membuat daftar belanja, Anda mengenali pola kebutuhan bulanan sehingga bisa memutuskan apa saja yang perlu dibeli, berapa banyak, dan berapa anggarannya. Jadi kita susun dulu polanya. Jangan sampai, misal, kalian tadi kayak Perin ke Indomaret. Ke Indomaret tujuan Perin tadi beli apa Perin? 9. Contoh apa? Dalam list daftar yang Perin, pertama Perin nak beli apa? Minuman. Merek apa? Nah, minuman. Kemudian beli apa? Jajah. Jajah apa? Contoh. Misalnya di daftar Perin teh Melitaro, misal ya. Terus Oreo, misal. Itu aja daftar. Jadi kalau kita lah direncanakan, ya lebih baik itu aja yang kita beli. Agar ya tidak keluar dari anggaran yang telah kita siapkan. Nah, ini contoh yang selanjutnya itu menentukan harga kalung yang dibuat dari manik-manik yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Jadi pengenalan polanya, gimana cara menentukan harganya, kita hitung dulu manik-maniknya, ada yang besar, ada yang kecil, berapa harga yang besar, berapa yang kecil, di jumlah-jumlah berapa banyak ke manik-maniknya, baru kita dapat menentukan berapa harga yang akan kita jual dari kalung tersebut. Kemudian yang ketiga itu namanya apa? Abstraksi. Apa Pebi abstraksi itu? Menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan dalam pengelolaan data tersebut atau proses menyederhanakan suatu ide atau konsep dengan menghilangkan detail yang dapat. Oke. Nah, itu ya. Menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan. Contohnya ini. Gambar apa itu, Kesya? Gambar apa? Gambar nasi goreng. Dalam hal ini memasak nasi goreng. Abstraksi. Saat memasak nasi goreng, Anda tidak perlu tahu bagaimana kedelai diolah menjadi kecap, ya ke? Perlu ke Mika tahu? Misal kita nak muat nasi goreng, perlu ke Mika tahu kecap yang Mika pakai dan muat nasi goreng itu, siapa cara muat? Perlu kah? Nah, jadi kita hanya perlu fokus pada bahan-bahan utama dan proses memasak, misalnya penyiapan bumbunya, bahan, serta waktu. Yang terakhir, apa itu? Dion, apa Dion? Algoritma, apa itu algoritma Dion? Ngisi. Ya.
Jadi serangkaian langkah berurutan dan terdefinisi dengan jelas untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan tugas. Oke, contohnya ini, gambar apa itu? T. Pernah bikin teh? Jika dibuat sendiri apa dibuat teh Umma? Sendiri, alhamdulillah. Apa algoritmanya? Langkah-langkahnya. Yang pertama kita ambil cangkir, kemudian masukkan teh, kemudian gula secukupnya ke dalam cangkir, kemudian Tuangkan air panas ke dalam cangkir. ya Aduk dan teh siap disajikan. nah, tuangkan air panas ke dalam cangkir, aduk dan teh siap disajikan. Nah, itu algoritma dalam membuat teh. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan diskusi ya. Berarti dalam hal ini akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Karena kita jumlahnya ada berapa? 14 orang ya. Jadi mungkin akan Ibu bagi jadi 4 kelompok. Jadi setidaknya nanti ada yang jumlahnya 3 orang, ada yang 4 orang ya. Ada 4 kelompok soalnya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi ini sudah dalam kondisi dengan sudah berada di kelompoknya masing-masing ya. Nah, ada 4, 3, 4, 3. Oke, baik. Alat tulisnya ada? Kita akan berdiskusi kelompok. Kalian sudah pada kelompoknya masing-masing ya. Ini Ibu bagikan, nanti ada petunjuk pengisiannya. Silahkan dikerjakan apa yang tertuang pada LKPD ini. Semua kelompok sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Oke. Nah, di masing-masing kelompok kalian sudah ada Ibu bagikan LKPD-nya. Mohon diperhatikan dulu. Ini mungkin gambarnya kurang jelas. Jadi di sini Ibu beri penjelasan. Nanti kalian silakan tulis nama anggota kelompoknya. Ada yang berjumlah 3, ada yang berjumlah 4 orang. Kemudian, adapun petunjuk pengisiannya, itu adalah pertama, berdoalah sebelum mulai. Selanjutnya, bacalah dengan seksama. Jadi, perintah yang ada pada LKPD, tolong dibaca. Setelah itu, beri jawabannya. Tulis jawabannya pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian, tadi Ibu sudah memberi penjelasan. Terakhir, yang keempat, mintalah bimbingan guru jika ada hal yang tidak dipahami. Jadi kalau selama diskusi nanti, kalian ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Nah ini, pada KPD ini kalian akan menyelesaikan setiap perintah atau pertanyaan. Ada 4 kegiatan. Untuk kegiatan itu, tolong diingat. Jadi kegiatan 1 itu adalah gambar nasi goreng. Jadi buatlah dekomposisi dari memasak nasi goreng. Kegiatan 2 itu gambarnya adalah bubur nasi. Jadi buat pola dari memasak bubur nasi. Kemudian untuk yang kegiatan 3 dan juga kegiatan 4, kegiatan 3 itu adalah kegiatan pengiriman paket makanan. Jadi ada orang mengantarkan paket makanan ke rumah, ke sebuah rumah. Jadi di sini dia ada beli wortel, kol, brokoli, nah, kayak sayur-sayuran kayak gitu ya.
Jadi silakan buat abstraksinya. Kemudian yang keempat itu adalah gambar apa? Kopi. Secangkir kopi. Buat algoritmanya. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Kalian boleh mencari informasi di HP, boleh menggunakan Meta AI, bisa juga dengan ChatGPT. Jadi dalam menggunakan Meta AI ataupun ChatGPT itu ada prompt yang harus kalian tulis. Di sini pola promptnya ada 2. Jadi ada yang create. Jadi peran yang diinginkan itu apa, kemudian menjelaskan permintaan pengguna itu apa, kemudian contohnya bagaimana kalian inginkan, tambahan perubahan yang diinginkan bagaimana, kemudian format keluarannya bagaimana, konteks tambahan juga. Itu untuk pola promptnya menggunakan create. Bisa juga kalian menggunakan pola yang ini, STAR. Situation, text, action, result, atau contohnya. Untuk contoh prompt dari pola STAR, contohnya kayak gini. Misal ini guru ya. Aku seorang guru yang kesulitan dalam membuat soal dengan pendekatan HOTS dan SILO. Materi yang diberikan adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial. Buatkan soal tersebut sebanyak 10 soal dengan bentuk pilihan ganda, opsi pilihan sebanyak 4 buah dengan memperhatikan tingkat pembelajaran beserta jawaban. Tampilan dalam bentuk tabel. Nah, ini bisanya promptnya. Kalau kalian berarti bisa. Aku seorang murid kelas 7, kesulitan dalam menjawab soal. Pada LKPD, materi yang diberikan adalah berpikir komputasional. Nah, buatlah dekomposisi dari memasak nasi goreng. Tampilan dalam bentuk esai. Nah, itu bisa digunakan promptnya. Bisa kalian gunakan Meta AI, bisa juga menggunakan ChatGPT. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya. Silahkan ditulis. Silahkan dicari di ChatGPT atau Meta AI. Ayo, Firman. Bisa ya? Pakai apa nih? Ini pakai GPT ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Tika. Di sebelah kiri saya ada Keisha. Di sebelah kanan saya ada Dion. Di sini kami akan membacakan LKPD yang telah kami berdiskusi. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan nasi goreng. Buatlah dekomposisi dari memasak nasi goreng. Siapkan bahan-bahan, siapkan alat-alat, panaskan minyak, tumis bumbu halus hingga harum. Masukkan telur, orak-arik, masukkan nasi, aduk rata, tambahkan penyedap. Masak hingga rata, angkat nasi goreng dan sajikan, tambahkan pelengkap sesuai selera. Kegiatan kedua. Gambar di atas merupakan bubur nasi. Buatlah pola dari memasak bubur nasi. Jawablah. Jawaban. Siapkan bahan. Siapkan perlengkapan. Masakan, cuci beras, masukkan beras ke dalam panci. Tambahkan air secukupnya. Tambahkan penyedap.
Masak dengan api sambil diaduk, terus diaduk hingga menjadi lunak. Setelah matang, matikan api, tuangkan ke mangkuk, tambahkan pelengkap. Bisa pesan mana? Gambar di atas merupakan suatu kegiatan pengiriman paket makanan ke rumah. Buatlah abstraksi dari kegiatan tersebut. Jawaban: pelanggan memesan masakan dari aplikasi restoran atau penyedia menyiapkan pesanan makanan dikemas dengan higienis untuk dikirim. Kurir mengambil paket dari penyedia. Kurir mengantarkan paket ke alamat tujuan pelanggan. Penerima paket telah diantar kurir. Gambar di atas merupakan secangkir kopi. Buatlah algoritma membuat secangkir kopi. Siapkan bahan dan alat. Takar bubuk kopi. Masukkan ke dalam gelas. Panaskan air di atas kompor hingga mendidih. Tuangkan air panas ke dalam gelas yang berisi bubuk kopi. Aduk dan campurkan kopi dan air. Jangan lupa gula. Aduk sampai larut. Sajikan dan kopi siap dihidangkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tepuk tangan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya yang akan presentasi adalah dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD dari kami. Saya Ziva Dwi Syakira. Di samping kiri saya ada Clarinza. Di samping kanan saya Fakri dan Rafiski Rahmat Januar. Kalau sih kamu. Aku. Kegiatan 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan nasi goreng. Buatlah dekomposisi dari memasak nasi goreng. Persiapkan bahan. Siapkan nasi putih dingin, bumbu-bumbu halus, dan bumbu-bumbu penyedap. Pembuatan bumbu. Haluskan bumbu halus menggunakan blender dan tumis bumbu. Proses memasak. Masukkan bumbu dan bahan pelengkap nasi putih dingin dalam wajan, masak sampai mentah. Yang kedua ada bubur ayam. Gambar di atas merupakan bubur nasi. Buatlah dari memasak bubur nasi. Yang pertama, persiapan. Cuci beras, siapkan air dan garam. Kedua, memasak. Masak beras dengan air dan garam hingga menjadi bubur di air. Ketiga, penyajian. Sajikan bubur dengan perlengkapan sesuai selera. Gambar di atas merupakan suatu kegiatan pengiriman paket makanan ke rumah. Buatlah abstraksi dari kegiatan tersebut. Jawaban gambar tersebut menunjukkan seorang pengantar barang yang menyerahkan sekotak bahan makanan kepada pelanggan di rumah mereka. Ini mewakili proses pemesanan makanan secara online dan pengirimannya ke depan pintu Anda, yang merupakan cara mudah untuk mendapatkannya bahan makanan tanpa harus pergi ke toko. Gambar di atas merupakan secangkir kopi.
Buatlah algoritma membuat secangkir kopi. Jawaban 1. Persiapan alat dan bahan. Siapkan kopi bubuk. Siapkan cangkir dan piring kecil dan lain-lain. 2. Proses pembuatan. Tuangkan kopi bubuk ke dalam cangkir. Tuangkan air panas ke dalam cangkir hingga hampir penuh dan diaduk. 3. Penyajian. Letakkan cangkir kopi di atas piring kecil. Kopi siap dinikmati. Itulah presentasi dari kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu. Selanjutnya yang akan presentasi adalah dari kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Ya. Gimana, Bu? Bu, gimana, Bu? Gimana? Dari kelompok Oh, 3 akan membacakan hasil diskusi kami. oh iya. Saya beri saya Sebelah mana ini? Sebelah kanan, nih? Kiri ini. kegiatan 1. Kamu baca ini gini. Satu, dua. Apa cek pertama, Dek? Kamu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi tentang 1. Perkenalkan, nama saya Pendri Saputri dan di samping kiri saya ada Septia Delia dan di sebelah kanan saya ada Firman Syaputra. Kegiatan 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan nasi goreng. Buatlah dekomposisi dari memasak nasi goreng. Jawaban. Bahan-bahan nasi putih yang sudah dingin atau sisa nasi kemarin. Setelah itu menyiapkan bawang putih dan bawang merah yang dicincang halus, cabai sesuai selera, garam, kecap manis, dan telur selanjutnya. Menambahkan sayuran seperti wortel, kacang polong, jagung, daging, ayam, udang atau bumbu tambahan, beras atau bubuk saus tiram. Gambar di atas merupakan bubur nasi. Buatlah pola dari memasak bubur nasi. Masak nasi dengan air lebih banyak dari biasanya hingga nasi hancur dan mengental seperti bubur. Masak dengan api sedang cenderung kecil agar tekstur bubur halus. Tambahkan garam secukupnya. Sajikan dengan topping sesuai selera seperti suwir, bawang goreng dan kerupuk. Firman, Pak. Firman, Bu. Benerin. Nih. Kegiatan 3. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan suatu kegiatan pengiriman paket rumah. Dari kegiatan tersebut pelanggan melalui aplikasi, situs web atau telepon dari restoran atau penyedia layanan antar makanan dan pesanan. Jemputan, kurir atau driver menerima notifikasi pesanan dan menjemput paket makanan dari restoran. Pengiriman, kurir mengantarkan paket makanan ke alamat pelanggan secepat dan seaman mungkin. Kurir menggunakan motor, mobil, atau sepeda. Kegiatan keempat, gambar merupakan secangkir kopi. Buatlah algoritma membuat secangkir kopi. Jawaban. Biji kopi atau kopi bubuk, air, cangkir atau penggiling kopi jika menggunakan biji kopi. Alat penyeduh kopi misalnya French press, dripper, mesin kopi, pemanasan air, kettle atau kompor. Opsional gula, susu, krim atau bahan tambah
pemahamannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kibit ini. Silahkan duduk. Pada kelompok 4 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami dan diskusikan. Perkenalkan, nama saya Belva Nauraning Tias. Nama saya Cecilia. Nama saya Siti Fatana. Nama saya Repla Lipiara Bundani. Oke, dari kegiatan 1, saya akan membacakan dekomposisi memasak nasi goreng. Pertama-tama, persiapan bahan nasi putih, bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain-lain. Olah bumbu yang sudah tersedia, lalu tumis bumbu sampai harum. Masukkan bahan tambahan, ayam, udang, telur, dan lain-lain. Lalu, masukkan nasi, kemudian diaduk dan tambahkan kecap. Lalu, sajikan nasi goreng yang sudah matang. Kegiatan: buatlah pola dari memasak bubur nasi. Persiapan bahan: beras, air, garam, dan kaldu. Topping pelengkap: ayam suwir, kacang goreng, bawang goreng, seledri, sambal, dan kerupuk. Proses: cuci beras, rebus dengan perbandingan hasil air 1:6. Tambahkan garam, kaldu sesuai selera. Sajikan bubur ke dalam mangkuk. Tambahkan topping pelengkap yang sudah disediakan. Kegiatan 3. Buatlah abstraksi dari kegiatan tersebut. Pengirim menyiapkan makanan yang akan dikirim. Pengiriman menerima paket dari pengirim. Menerima paket dari kurir dan mengonsumsi makanan. Kegiatan 4. Siap pembuatan kopi. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Panaskan air hingga mendidih. 3. Masukkan bubuk kopi ke dalam cangkir. 4. Tambahkan gula sesuai selera. 5. Tuangkan air panas ke dalam cangkir. 6. Aduk hingga kopi tercampur rata. 7. Sajikan kopi. Oke, baik teman-teman, itu adalah hasil diskusi LKPD kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kelebihan yang kami ucapkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 4 sudah presentasi hasil diskusi kelompoknya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kalian semua dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menjawab bagaimana penyelesaian dari kegiatan 1, kegiatan 2, serta kegiatan 3 dan juga kegiatan 4. Jadi di sini Ibu tegaskan kembali untuk pembuatan dekomposisi pada intinya itu adalah ini ya. Jangan sampai salah. Jadi untuk yang dekomposisi itu pokoknya proses pemecahan masalah besar jadi bagian-bagian kecil. Nah, tadi kemudian pengenalan pola itu menemukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara menggunakan data, pembersihan data, dan klasifikasi data. Nah, itu pengenalan pola. Kemudian untuk yang abstraksi itu menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting dan menyampaikan data yang tidak penting. Selanjutnya algoritma ini yang
lebih umum ya. Jadi serangkaian langkah-langkah berurutan. Kayak gitu. Untuk membangkitkan semangatnya, mari kita ice breaking dulu. Ice breaking tepuk. Siap? Ya. Tepuk 1, Tepuk 2. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Konsentrasi, karena aku ingin tahu. Guruku, aku ingin mendengarkan. Kita games dulu. Jadi kita akan game namanya Blockly. Jadi dalam permainan ini kalian akan menyelesaikan setiap pola dari masing-masing games. Ini ada 10 tahapan. Jadi yang pertama di teka-teki nanti. Kemudian nanti kalian akan menyelesaikan masalah mengenai labirin. Kemudian ada burung nanti ya. Kura-kura, film, musik, kolam, pembimbing, dan kolam. Apa tadi hal yang paling kalian sukai? Mempresentasikan LKPD. Apa? Mempresentasikan LKPD dan bermain kuisis. Oke. Ada yang belum apakah ada yang belum kalian pahami? Sudah, alhamdulillah. Kalaupun ada di antara kalian belum paham, nanti materi akan ibu kirimkan di grup kalian juga ya. Silahkan dibaca kembali. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa. Kepada Pak Kri, dipersilahkan. Ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Silahkan Pak Kri duduk kembali. Itulah tadi rangkaian kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.